Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihani wal i'tisam bihablil matin wa nahana 'anit tanazu' wat tafaruq fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailah yauma la yanfa'u lahu malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qudwatana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasulah as-sadiqul wa'dil amin. Salli Allahumma wa barik wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa'fu 'anna ma'hum bi'afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi habli minas salihin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang paling utama dan yang paling prinsip di dalam penyampaian khutbah Jumat adalah pesan ketakwaan. Karena takwa adalah jalan satu-satunya kita mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena spirit takwa itu adalah kita melangkah bersama Allah dan Allah selalu kita libatkan di dalam hidup kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini orang tua mulai menerima rapot anak-anaknya. Jangan kecewa ketika anak kita nilai matematikanya rendah. Jangan kecewa kalau nilai bahasa Inggris, Pancasila, bahasa Indonesia itu di luar nilai standar. Ingat, anak kita punya potensi di lain mata pelajaran yang mereka miliki. Yang terpenting adalah anak kita ini mau beribadah kepada Allah, salat 5 waktu, ke emak bapak bakti, dan mau berbagi serta rendah hati. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada 3 tipe anak di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taghabun, tipe yang pertama, anak bisa menjadi musuh. Tidak sedikit anak itu bisa musuh kepada orang tua. Mari kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwwal lakum fahdharuhum. Hati-hati, salah didik, salah membina bisa menjadi musuh kalian, kata Allah. Nomor kedua, anak bisa menjadi fitnah, cobaan bagi orang tuanya. Dilanjutkan di dalam surat At-Taghabun, kalau tadi surat 14, sekarang tadi ayat ke-14, sekarang ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah, di dalam harta kalian dan anak kalian itu adalah cobaan. Ini yang kedua. Yang nomor ketiga, Al-Quran, anak bisa menjadi penyejuk hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak bisa menjadi penyejuk hati. Di dalam khutbah yang singkat ini, tema yang akan khatib sampaikan adalah pendidikan
ideal di dalam Al-Quran ala Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim memiliki anak yang sangat amat luar biasa solehnya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mendidik dengan kekuatan doa, kekuatan tauhid. Di dalam surat As-Saffat ayat ke-100, ayat ke-100, Rabbi habli minas salihin. Ketika Nabi Ibrahim belum punya anak, beliau sudah punya plan, beliau sudah punya rencana, anakku harus menjadi orang soleh. Kekuatan doa, Rabbi habli minas salihin. Ini yang pertama. Lantas apa yang terjadi? Fabasyarnahu bigulamin halim. Dan ketika itu Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kelahiran anak yang sangat halim, yang sangat amat santun. Kenapa? Ini buah pola didik seorang tua yang selalu melibatkan Allah di dalam perencanaan mempersiapkan generasi. Kekuatan tauhid. Mari kita lihat setelah ini. Lantas ketika itu Allah kasih kabar. Fabasyarnahu bigulamin halim, lahir anak yang sangat amat santun, dia amat sabar. Dan tidak cukup sampai di situ, Allah mengujinya. Nabi Ibrahim harus meninggalkan bayinya yang lucu, istrinya yang dicintai di sebuah lembah, yaitu Mekah. Dan ketika itu ditanya, mau kemana wahai Ibrahim? Ketika istrinya Siti Hajar bertanya, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wahai istriku, aku meninggalkan engkau karena aku ini diperintahkan oleh Allah, dan aku ini dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku berangkat memenuhi panggilan Allah dan kita semuanya akan diberikan petunjuk. Kekuatan tauhid, ini dia pendidikan anak. Lantas apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dengan kekuatan keimanan, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan anak di lembah yang tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada penghasilan, tidak ada sumber ekonomi, tidak ada sumber kehidupan. Tetapi Nabi Ibrahim yakin dengan kekuatan rezeki dari Allah. Lantas dia tinggalkan dan dia naik ke Jabal Gubes, Gunung Gubes, dan mengangkat tangannya. Ini silahkan bapak-bapak amalkan ini doa surat Ibrahim 37. Silakan amalkan supaya anak keturunan kita ini jadi ahli sholat, ahli sodako, mudah menunaikan ibadah umrah dan haji, dan anak kita dicintai oleh umat. Ini doanya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ibrahim 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Rabb, Engkau tempatkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk anak istrinya ketika ekonomi morat-marit, ketika penghasilan mulai morat-marit, ketika tidak ada kehidupan? Nabi Ibrahim tidak minta duit, Nabi Ibrahim tidak minta apa-apa. Yang pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Ini kunci saudara-saudara. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah anak, cucu dan keturunanku ahli salat. Kenalkan anak kita sejak bayi dengan salat. Ketika, mohon maaf, sejak anak kita di kandungan, kasih tahu kepada istri kita yang sedang hamil, Umi, istriku, ketika engkau mau salat, ajak anak kita, nak salat ya nak. Ini prinsip pendidikan yang ideal. Nabi Ibrahim tidak minta macam-macam. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan anak istriku, anak keturunanku mendirikan salat. Dan yang nomor kedua, ini adalah doa yang sangat amat cerdas, beyond the fact, jauh daripada apa yang dipikirkan oleh manusia biasa. Apa? Rabbana liyuqimus faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, ya Rabb, jadikan anakku itu adalah anak yang dicintai oleh masyarakat. Jadikanlah hati-hati manusia condong, jatuh cinta, tanda petik, kepada anak-anakku. Artinya apa? Sepintar apapun anak kita, sehebat apapun pangkat anak kita, setinggi apapun
pangkat anak kita kalau menjadi troublemaker, kalau menjadi public enemy, kalau menjadi musuh masyarakat, buat apa? Tetapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah supaya anaknya itu menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat. Baru berikutnya Nabi Ibrahim meminta apa? Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, baru berikanlah rezeki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka itu pandai bersyukur ketika anak kami punya kelebihan harta, tidak menaikkan gaya hidup tetapi menaikkan gaya berbagi dan memberi. Wallahu a'lam. Kembali lagi kepada kisah Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi di sini? Ini yang pertama, kekuatan akidah, kekuatan tauhid, kekuatan ibadah dalam mendidik anak. Apapun yang terjadi, anak kita harus menjadi ahli sholat. Sejak kapan? Sejak dari kandungan. Bagaimana caranya? Ajak anak kita sholat yang ada di perut itu. Berikutnya, dan apa yang terjadi? Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya sehingga anaknya itu menjadi generasi ahli surga. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahaka fanzur madza tara. Qala rabbi qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini adalah konsep parenting nomor 1 di dunia. Ini adalah konsep pola asuh yang sangat dahsyat, yang pertama kali di alam dunia yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana? Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika Nabi Ismail itu berusia cukup. Artinya ketika Nabi Ibrahim kembali ke kampung halamannya, kembali berkumpul dengan keluarganya, melihat Nabi Ismail sudah mulai besar, sudah mulai ganteng, sudah mulai deg-deg sampeg. Dan apa yang terjadi? Allah lagi-lagi menguji ketauhidan, keimanan Nabi Ibrahim. Apa bentuk ujiannya? Mimpi supaya disembelih. Mari kita lihat bagaimana pola pendidikan Nabi Ibrahim. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menyentuhnya dengan bahasa kalbu. Nabi Ibrahim merangkul Nabi Ismail dengan sentuhan-sentuhan ayah kepada anak dan sesama sahabat. Bagaimana caranya? Qala ya bunai, kata-kata ya bunai, diksi yang dipakai oleh Al-Quran ya bunayya, bukan ya waladi, wa ya bid, wa ya ibni, wa ya ibni, enggak, tetapi yang dipakai ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi. Disentuh dia, disentuh hatinya, disentuh perasaannya. Makanya apa? Yang nomor berikutnya yaitu kekuatan hati dan kekuatan perasaan ketika mendidik anak. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, tadi malam aku ini bermimpi. Apa mimpinya Abah? Anni adzbahuka, aku harus menyembelihmu. Ini kata orang tua kepada anak, sentuh. Sentuh psikologisnya, sentuh hatinya dengan kata-kata fangdur madza tara. Bagaimana nak pendapatmu? Bagaimana sayang? Kamu punya pendapat, kamu punya keinginan. Ini keinginan Allah dalam mimpi. Dikarenakan sekali lagi, dikarenakan Nabi Ibrahim sudah memulainya pendidikan yang sangat amat luar biasa kuat dengan akidah dan sentuhan hati. Apa yang terjadi? Responnya luar biasa. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, silahkan engkau lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Tenang saja ayahku, aku ini, engkau akan mendapatkan diriku menjadi orang-orang yang sabar. Apa yang terjadi? Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika keduanya menyerahkan diri dan Nabi Ismail ditaruh pelipisnya itu, dia siap disembelih, malaikat menyeru. Mohon maaf, di dalam Al-Quran mengatakan wa nadainahu ayya Ibrahim, dan dipanggillah, ada panggilan wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah menyeru wa nadainahu ayya Ibrahim, Ibrahim, qad sadaqta ruya. Ada suara yang memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau sudah
percaya dengan mimpi yang penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Inna kadzalika nujzil muhsinin. Inilah balasan orang yang berbuat baik. Kesimpulannya, pendidikan ideal ala Nabi Ibrahim: satu, tanamkan akidah sedini mungkin kepada anak-anak kita. Dua, kekuatan pikiran, perkataan, perasaan dan perbuatan harus disandarkan kepada kekuatan Allah. Terakhir, contoh kita sebagai orang tua sangat penting di dalam mendidik anak. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.